Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang Etika kesehatan. nah, Perkenalkan, nama saya Igede Indra Raditya dengan EPM akhir 053. Halo, perkenalkan nama saya Made Meteor Antariksa Suranana dengan NPM 049. Halo, perkenalkan nama saya Iwan Adika Nama Sinahesta dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Widiarto dengan MPN Akhir 121. Halo, perkenalkan nama saya Made Angga Adi Raja Saputra dengan NPM akhir 069. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika kesehatan. Sebelum itu, apa sih itu etika? Etika adalah filsafat moral tentang benar atau salah, baik atau buruk, dan pedoman perilaku untuk individu. Dan etika profesi kesehatan adalah nilai moral yang harus dijunjung dalam pelayanan dan melindungi pasien dan martabat profesi. Selanjutnya ada prinsip etika kedokteran gigi. Yang pertama, otonomi, menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri, setuju atau menolak perawatan. Wajib memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua ada berbuat baik. Dokter gigi harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Tujuan utama, kesehatan dan kesejahteraan pasien. Yang ketiga, tidak merugikan. Menghindari segala tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian. Wajib bekerja sesuai standar profesi dan SOP. Yang keempat ada keadilan. Memperlakukan semua pasien dengan adil tanpa diskriminasi, sara, status, ekonomi atau politik. Mengalokasikan sumber daya secara merata dan wajar. Selanjutnya ada Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia atau disingkat KODEGI. Adapun fungsi Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, yang pertama ada pedoman, menuntun dokter gigi dalam interaksi dengan pasien, sejawat, dan masyarakat. Yang kedua ada perlindungan, melindungi masyarakat dari praktek yang tidak profesional. Yang ketiga ada penegakan disiplin, dasar bagi PDGI atau MKEKDG untuk memeriksa dugaan pelanggaran, sumpah dokter gigi, inti jani moral profesi. Nah, selanjutnya ada pelanggaran dan malpraktik. Yang pertama, pelanggaran disiplin. Pelayanan di luar kompetensi dan kewenangan, tidak melakukan rujukan yang seharusnya, dan tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan baik. Yang kedua ada malpraktik kedokteran gigi, terjadi karena kelalaian, negligensi, atau kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pasien. Kaitan erat dengan tidak dipenuhinya standar pelayanan. Nah, yang terakhir ada penyelesaian kasus disiplin di bawah wewenang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi MKEKDGI. Aspek hukum. Yang pertama, Undang-Undang UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur praktik dan kewenangan tenaga kesehatan, kewajiban memiliki surat tenaga registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP. Yang kedua, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, standar kompetensi dan prosedur disiplin. Yang ketiga, hukum perdata dan pidana. Perdata, gugatan ganti rugi, pasal 1365 KUH Perdata. Pidana, tuntutan jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang menyebabkan luka atau kematian. Hak dan kewajiban dokter gigi dan pasien. Kewajiban dokter gigi. Yang pertama, memberikan pelayanan sesuai standar. Yang kedua, merujuk pasien bila di luar kompetensi. Yang ketiga, wajib memperoleh informed consent atau persetujuan tindakan medis. Hak pasien, mendapatkan informasi yang jelas. Selanjutnya, memilih dokter dan menolak tindakan. Hak dokter gigi, menerima imbalan atau honorarium. Yang kedua, menolak pasien kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum. Tantangan etika dan hukum kontemporer. Yang pertama, etika pemasaran atau iklan. Batasan promosi yang etis dan yang tidak menyesatkan publik. Yang kedua, rekam medis elektronik. Isu kerahasiaan dan keamanan data pasien atau hukum perlindungan data pribadi. Yang ketiga, telekedokteran gigi, batasan konsultasi dan tanggung jawab dalam pelayanan jarak jauh. Yang keempat, pelayanan vaskes,
konflik antara kepentingan bisnis atau manajemen dengan etika klinis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, etika adalah kompas moral yang terdiri dari prinsip-prinsip yaitu otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice, merupakan panduan fundamental dalam setiap keputusan klinis. Yang kedua yaitu disiplin adalah standar profesi. Kodegi adalah manifestasi nyata dari etika yang menjadi pagar yang membatasi perilaku yang merugikan pasien dan profesi. Yang ketiga yaitu hukum adalah pelindung dan pengikat. Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan, menetapkan hak dan kewajiban, serta menjadi dasar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi berikut. Sekian, terima kasih.